Oke, eee, sambil menunggu PowerPoint saya share, ini ada sebuah ayat yang ingin saya sampaikan dulu di layar Maktabah Syamilah ini, bisa dilihat ya. Jadi ini ada ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, ini ada kalimat wa arjulakum ya dengan nasab atau fathah. Nah, wa arjulakum ini ada yang mengatakan membaca wa arjulikum ya. Ada yang membacanya wa arjulakum, ada yang membacanya wa arjulikum. Nah, ini bagaimana bisa terjadi perbedaan yang seperti ini? Nah, ini adalah yang akan saya bahas pada pertemuan ini yaitu tentang qiraatul Quran. Bisa dilihat ya untuk PowerPoint-nya ya. Belum katon, Pak. Oh, belum katon. Coba saya ulangi. Ini. Bisa kelihatan ya? Terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, ini adalah kajian qiraatul Atas Quran. nama Ibu atas Pak. Ya. Sudah terlihat ya? Ya, ini qiraatul Quran. Jadi untuk yang tadi saya baca, ada yang membacanya wa arjulakum, ada yang membacanya wa arjulikum. Ya, ini bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pembacaan? Nah, ini karena terjadi beberapa faktor. Ya. Untuk mic-nya mohon dimatikan dulu. Ya, semuanya mic-nya dimatikan dulu. Biar saya bicara dulu, nanti kalau ada yang bertanya silakan bisa bertanya. Baik, untuk materi ini saya ingin mengantarkan bahwa kenapa bisa ada terjadi perbedaan pembacaan di dalam ayat Al-Quran. Ya. Mungkin Anda juga pernah mendengar kalimat Maliki yaumiddin, begitu ya. Ada juga yang membaca Maliki yaumiddin, ma-nya pendek. Nah, ini dalam satu ayat Al-Quran bisa terjadi berbeda-beda yang semacam itu. Ya. Nah, di sini pengertian qiraatul Quran itu adalah ikhtilafu alfadzil wahil madhkur fi kitabatil huruf au kaifiyatiha min takhfifin wa tathqilin wa ghairiha. Atau madhabu min madhahibin nutqi fil Quran yadhabu bihi imamu min anal a'immah bi isnadiha li ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiraatul Quran itu perbedaan cara pembacaan antara imam yang satu dengan imam yang lain. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Anda mungkin pernah melihat ya bagaimana percakapan antara orang daerah kidul, orang selatan dengan orang daerah utara, daerah Tegal lah ya. Daerah pinggiran pesisir dengan daerah pegunungan itu logatnya kadang berbeda ya. Ya. Itu di dalam bahasa keseharian kita saja sudah berbeda-beda ya. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran. Al-Quran juga ada perbedaan-perbedaan ya yang menjadikan ayat Al-Quran itu memiliki ragam dalam pembacaan. Contohnya tadi ya. Nanti ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah langsung saja saya arahkan masuk ke contoh ayat-ayat yang terjadi perbedaan pembacaan. Melihat dari bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran. Ya, jadi perbedaan bunyi itu ada yang perbedaannya dari segi i'rab atau harokat ya. I'rab itu atau harokat.
tanpa merubah makna. Jadi bacanya beda, harokatnya beda, tapi tidak merubah makna. Contohnya ini ya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ada yang mengatakan bil bukhli, ada yang mengatakan bil bakhli. Saya punya dalil di sini di Maktabah Syamilah, surat apa tadi ini? Surat An-Nisa 37. Nah, bentar. Nah, ini surat An-Nisa ayat 37 di dalam tafsir Ar-Razi ini ya. Jadi wa alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ini ya. Anda lihat ini pakai harokannya bil bukhli. Wa fihi masailu. Al-mas'alatul ula ini qira'a Hamzah al-wal Kisai. Jadi menurut Imam Hamzah dan Imam Kisai ketika dalam pembacaan bukhli itu bi fathil ba wal kha ya. Ba-nya dibaca ba, a fathah ya, kha-nya dibaca kha, bakhol malah ya. Ya, kalau karena ini masdar ya bakhlun, bakhlun ya. Kalau bakho itu bakhola fil madinya. Berhubung ini masdar bakhli. Jadi bacanya bil bakhli. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bakhli. Tapi di dalam uh, lughat yang lain, lughat bahasa yang lain, ini menurut Ansor ya. Ansor Anda tahu kan Ansor? Ansor itu kan sahabat Ansor itu ada Ansor ada Muhajirin ya. Wal Baqun dan lainnya ya. Berarti selain Hamzah dan Kisai itu menggunakan makna bukhlun bidomil ba wal kha. Bukhulu, bukhuli ya. Karena ini masdar maka bukhlun bil bukhli. Nah, wahya al-lughatul aliyah. Ini adalah lughat atau bahasa yang tinggi. Karena ini bahasa yang tinggi maka redaksi Al-Qur'an itu menggunakan al-bukhlu. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Begitu. Jadi ada bakhli, ada bukhli. Nama maknanya sama, kikir. Ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan dalam kalimat bukhli atau bakhli. Ini bentuk salah satu bentuknya. Ada lagi perbedaan i'rab dan harokatnya beda ya. Juga merubah makna. Kalau ini tadi tidak merubah makna, ini merubah makna. Contohnya Rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang mengatakan ba'id, ada yang mengatakan ba'ada. Ini ba'uda ya. Kalau ba'id, jauhkanlah. Kalau ba'ada berarti jauh gitu aja. Jadi perbedaan fi'il madi dan fi'il amr ini. Ya, hanya perbedaan fi'il madi dan fi'il amr di dalam ini membeda ba'id baharokat beda makna. Ada lagi contoh yang lain ini. Perbedaan perubahan huruf dan bentuk tulisannya. Ya. Hurufnya berbeda, tulisannya berbeda. Maknanya pun berbeda. Wangdur ilal idhomi kaifa nunshizuha. Ini Al-Baqarah 259. Saya sudah membukanya tadi. Ini ya, Al-Baqarah 259 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Mana ini tadi? Nah ini. Ini menurut wa qad ruwiya al-Hakim fi mustadrikihi min hadisin Nafi ibni Abi Nuaim dan seterusnya. Riwayat terakhirnya adalah Zaid bin Sabit an abihi. Jadi dari bapaknya Zaid bin Sabit, Rasulullah itu pernah membaca qira'a kaifa nushizuha memakai huruf za ya. Biza summa qala sahih isnad. Ini termasuk sanad yang sahih, sanad yang betul ya. Tapi di lain kesempatan ya, juga diriwayatkan oleh yang lain, dikatakan nungshiruha, pakainya ro. Ya, maknanya nuhyiha, menghidupkan kembali. Kalau ini maknanya menyebarkan,
ya. Kalau tadi menumbuhkan ya ini ya, menyusun ya. Kalau nungsizuha menyusun, kalau nungsiruha menghidupkan kembali. Ya maknanya tidak begitu jauh lah ya perbedaannya. Tapi ini perbedaan kalim, perbedaan huruf. Nah, tapi di dalam surah Mushaf Utsmani, Al-Qur'an yang Anda pegang saat ini, yang Anda pedomani, masyhur ya, lebih familiar dengan menggunakan huruf za karena ini sahihul isnad. Sanadnya sangat benar, betul ya. Ada juga perbedaannya karena ini kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu ya? Nah, karena perbedaan qiraat Nabi. Jadi suatu ketika Nabi mengatakan dengan model A ya. Yang di lain kesempatan Nabi Muhammad mengatakan dengan model yang nomor 2 B atau B ya. Jadi contohnya begini. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ada alifnya. Di lain kesempatan Nabi Muhammad membacanya tidak ada alifnya. Min qurrati a'yun. Ya, ini terjadi perbedaan. Ini tidak mempengaruhi makna ya. Jadi kenapa bisa terjadi perbedaan bacaan seperti itu? Ya karena dari Nabi sendiri itu pernah membaca dengan dua versi. Muttaqi'ina ala rafrafin. Muttaqi'ina ala rafarof. Ya, rafarof dan rafrafin. Ini ya. Nah, itu selain Nabi Muhammad telah membacanya dengan model yang berbeda, sebenarnya Nabi Muhammad itu juga mengakui ya, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Jadi orang Arab itu meskipun dijuluki sebagai orang yang fasih dalam berbahasa, waktu itu pandai membuat syair, membuat pantun ya, sebagaimana dulu kemarin yang saya sampaikan itu, kan ada orang awam juga ya. Ada orang awam yang tidak begitu familiar dengan bahasa. Ya, tidak familiar dengan bahasa begitu ya. Nah, eh untuk ini ya, ada orang Hudzail nih. Orang Hudzail itu ketika membaca hattahin itu bukan hattahin, tapi atain gitu ya. Atain begitu. Kenapa orang Hudzail bisa mengatakan atain? Karena orang Hudzail itu sulit untuk membaca 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 dengan huruf H itu sangat sulit. Mereka sangat kesulitan untuk membaca huruf H ya. Mereka sangat kerepotan ketika membaca huruf H. Sehingga yang terjadi adalah ada sedikit lafadz yang sepertinya bergeser dari H menjadi Ain begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya namanya lughat, namanya lidah itu tidak bisa dipaksakan ya. Lidah itu tidak bisa dipaksakan. Karena orang satu dengan orang yang lain memiliki bentuk mulut yang beda. Bibirnya antara satu orang dengan orang yang lain sudah berbeda. Giginya juga berbeda, lidahnya juga berbeda, tenggorokannya berbeda. Itu yang mempengaruhi bentuk yang mempengaruhi keluarnya sebuah huruf. Kalau kita lihat orang Jawa sendiri ya, dulu itu kerepotan ketika mengucapkan kalimat H sehingga dirubah menjadi huruf kaf. Contohnya Al-Fatihah. Ya, orang Jawa dulu itu membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Patekah ya. Mari kita membaca Patekah bersama-sama kan begitu ya. Jadi orang Jawa itu hak diganti ka, kalau orang Hudzail itu yang hak diganti ain begitu ya. Nah, Nabi Muhammad mengiyakan orang Hudzail yang membaca ain atau ain itu. Ya karena mau bagaimana lagi bahwa orang Hudzail itu memang bunyi lafadznya menggunakan ain, tidak bisa dipaksakan mengucapkan kalimat ha ya. Maka itulah
Nah, kalau Anda sebagai orang yang normal, yang lisannya mampu membaca huruf H, kemudian dibuat-buat ya, dibuat-buat dengan mengucapkan kalimat H, ya Anda namanya talaub ya, bermain-main dalam pengelafatan kalimat. Nah, kayak orang-orang Arab sekarang ini kan kalau membaca huruf Qaf itu kan gola ya, gola Rasulullah itu kan. Tapi kalau orang Jawa, saya, Anda, huruf Qaf itu biasa saja, qola begitu. Kalau Anda memaksakan seperti itu dalam membaca surat di dalam Al-Quran, ya saya qulu gitu kan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu namanya dibuat-buat. Itu tidak boleh seperti itu. Maka biarkan suara kita itu keluar apa adanya. Jadi inilah terjadi perbedaan qiraat ya. Nah, macam-macam sekali ini perbedaan qiraat itu ada qiraah sab'ah, qiraah asyroh, qiraah arba'ah asyroh ya. Ini imam-imamnya. Anda bisa telusuri sendiri nanti. Jadi qiraah sab'ah itu qiraah imamnya 7 ya. Dan seterusnya ini macam-macam qiraat. Kemudian ini kualitas qiraatnya ada yang mutawatir, masyhur dan seterusnya. Yang paling tinggi itu adalah mutawatir. Yang kemudian saat ini Quran yang saya pegangi, Anda pegang itu namanya Quran Mushaf Utsmani itu ya. Kita boleh berpegangan dengan kiroat-kiroat apapun. Tapi kalau kiroahnya itu kiroah syad, ya contohnya ini saya ada dua contoh ya. Kiroah syad itu yang jarang dijumpai di beberapa kiroah sab'ah para imam itu. Contohnya seperti Maliki Yaumiddin. Nah, itu ya. Itu ada yang membaca Malaka Yaumiddin. Nah, ini kan eh, berbanding terbalik dengan kebiasaan yang kita baca. Iya karena butuh kok iya kayu obatu. Nah, ini syad itu jarang, langka, jarang ditemukan. Maka yang langka-langka seperti ini, Anda itu jangan mempraktekkan. Ya, sebatas untuk pengetahuan kita saja bahwa terjadi berbagai banyak macam kiroat bacaan. Sehingga ketika nanti Anda menjumpai imam dalam sholat ya, kok bacaannya berbeda ya. Nah, itu Anda jangan terburu-buru untuk memisahkan diri ya. Jangan terburu-buru, ah ini sholatnya tidak sah. Jangan berburu-buru menilai seperti itu. Itulah terjadinya perbedaan kiroat. Justru ini yang namanya rahmat ya, kasih sayang Allah. Nah, tadi ya yang saya katakan di pertama itu wa arjulakum dan wa arjulikum. Dari perbedaan kiroat itu juga bisa berdampak pada segi fikih ya, hukum fikih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Kalau dimaknai wa arjulakum itu maknanya membasuh kaki. Kalau wa arjulikum mengusap kaki. Ya ini ya. Ini ada perbedaan makna ya secara eh, fikih. Ada juga contohnya ya. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la robuhunna hatta yadhurna ya. Ada yang baca yadhurna, ada yang baca yadhharna. Kalau membacanya yadhurna berarti seorang istri ketika sudah haidnya sudah berhenti ya, meskipun belum mandi itu boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau yang yadhharna itu harus bersuci dulu. Nah, ini perbedaan bacaan juga ternyata bisa berdampak pada hukum. Kalau tadi di atas berdampak pada makna ya, ada yang tidak berdampak sama sekali. Ya, intinya perbedaan yang semacam itu jangan menjadikan kemudian kita itu bertolak belakang dari kelompok tertentu ya. Selama masih bisa didiskusikan, ya itu bisa menjadi bahan kajian untuk wawasan keilmuan kita. Yang penting perbedaan itu sesuai ya dengan kaidah bahasa Arabnya, sesuai dengan salah satu kaidah penulisan Mushaf Utsmani dan memiliki sanad yang sahih tadi ya. Kalau yang sanadnya syadz, langka, jarang, kita harus menghindarinya. Nah, faedahnya ini memperkokoh kesatuan umat, bukti keagungan Al-Qur'an ya, memberi kebahagiaan pada umat ya, tidak memperberatkan tadi. Kalau orang cedal, orang pelo tadi ya yang mengatakan misalnya
At-ta'in begitulah ya, orang Hudzail dipaksa harus hatta-hin, ya itu memberatkan mereka. Maka Al-Qur'an itu prinsipnya apa? Yassiru, mempermudah ya, tidak mempersulit ya. Tidak memaksakan orang harus begini, harus begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Prinsipnya Al-Qur'an itu adalah memberikan kemudahan. Dalam pembacaan ya ada prinsip kemudahan, dalam hukum juga ada prinsip kemudahan ya, selama tidak apa? Tidak menyimpang dari keputusan kebersamaan yang dirangkum oleh ijtihad ulama, ya, tidak asal-asalan. Itu saya kira ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Eh, yang selanjutnya adalah saya buka untuk pertanyaan, barangkali ada yang bertanya.